Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas salah satu drama Korea komedi romantis misteri yang sangat menarik perhatian aku banget, yaitu See You in My 19 Life. Sekarang udah sampai di pertengahan cerita drama ini, dan dari episode 1 sampai 8 drama ini tuh selalu bikin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari awal drama ini sepertinya memberikan kita puzzle yang harus kita susun satu persatu. Dan awalnya juga aku gak nyangka sih kalau ini tuh dramanya banyak misterinya banget. Awalnya aku kira tuh cuma drama romantis biasa gitu. Penasaran? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sedikit aku ringkas sinopsis drama ini. Jadi drama See You in My 19 Life ini bercerita tentang seorang wanita yang sudah bereinkarnasi sampai 19 kali. Namun anehnya dia selalu mengingat kehidupan lampaunya dari reinkarnasi sebelumnya. Nah, keanehan dimulai saat di reinkarnasi ke-18-nya, di mana dia harus meninggal di umur yang sangat muda secara tiba-tiba demi melindungi anak yang disukainya. Tapi anehnya dia langsung bereinkarnasi kembali sebagai anak lain bernama Ban Ji-eum dari keluarga yang kacau banget. Dirasa banyak janji yang belum dipenuhi pada kehidupan sebelumnya, dia pun berusaha menemui anak laki-laki yang disukainya dulu yang bernama Moon Soa. Betapa sakit hatinya melihat kehidupan seorang Soa pasca kecelakaan tersebut, di mana Soa menjalani kehidupannya dengan rasa bersalah karena banyak korban berjatuhan karena dirinya. Akhirnya dia pun berusaha memenuhi janjinya pada Soa dahulu di kehidupan 19-nya ini. Sayangnya kenyataan baru mulai terungkap sedikit demi sedikit bahwa tragedi kecelakaan Soa dan dirinya yang dulu bukanlah murni sebuah kecelakaan, namun ada dalang di balik itu semua. Ditambah lagi muncul orang-orang baru yang ternyata bernasib sama sepertinya, yang selalu bereinkarnasi dan mengingat setiap masa lalunya. Dan mereka datang menemui Ji-eum. Apa sebenarnya yang terjadi? Inilah yang bikin drama ini tuh seru banget dan menantang untuk kita pecahkan teka-tekinya bareng-bareng. Sekarang akan aku bahas teori dan prediksi untuk episode 9 dan 10 yang akan tayang Sabtu dan Minggu ini ya. Terakhir, kepingan puzzle-puzzle baru muncul lagi, di mana ternyata orang yang menjadi dalang dari kecelakaan Ju-won dan Soa adalah paman Soa sendiri, yang selama ini Soa anggap sangat menyayanginya, dan begitu pun sebaliknya. Soa sudah menganggap pamannya adalah orang terdekat Soa. Kenyataan ini jelas membuat Soa sangat terpukul dan terpuruk dong. Hal ini ternyata juga berhasil disadari oleh Ji-eum. Melihat Soa yang terpuruk akan rasa bersalah atas kecelakaan tersebut, Ji-eum tidak punya pilihan lain nih selain memberitahu Soa bahwa dia adalah reinkarnasi Ju-won, cinta pertamanya Soa. Waduh, mungkin tujuannya agar Soa tidak berlarut-larut ya dalam kesedihannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah alasan paman Soa bertindak sekejam itu kepada Soa? Menurut teoriku adalah paman Soa ingin mengambil alih kekuasaan Direktur Moon yang bukan lain adalah ayah Soa. Setelah istrinya meninggal, dia jadi memiliki celah untuk bisa mengambil alih kekayaan ayah Soa. Namun dia sadar nih, Direktur Moon masih memiliki pewaris tunggal yaitu Soa. Jadi dia berpikiran untuk menyingkirkan Soa mumpung Soa masih kecil. Sayangnya bukan Soa yang meninggal melainkan Ju-won. Sebenarnya teori ini klasik sih tentang perebutan tahta dan kekayaan. Namun aku rasa paman Soa ini ada hubungannya juga dengan kehidupan pertama Ji-eum di masa lampau. Kenapa aku bisa berpikiran seperti itu? Alasannya, setelah Ji-eum menyentuh kerincing dukun milik Min-ki, banyak kenangan kehidupan pertama Ji-eum yang bermunculan, termasuk Min-ki sendiri dan Soa. Anehnya, semua orang yang terlihat di kenangan tersebut memiliki wajah yang sama seperti di kehidupan masa kini. Dari sini aku berpikiran nih, kemungkinan besar semua orang yang berada di masa kini adalah orang-orang yang ada hubungannya di masa lampau kehidupan pertama Ji-eum. Gimana nih menurut kalian? Kalau ada pendapat lain jangan lupa komen di bawah ya. Di episode 9, sepertinya Soa akan terkejut dan mulai bingung dengan pengakuan dari Ji-eum bahwa dia sebenarnya adalah Ju-won.
Nantinya, Soha akan berada di fase percaya dan tidak percaya menanggapi pengakuan Ji-eum, sama seperti yang dialami oleh Chowon. Namun, Ji-eum yang terlanjur mengaku akhirnya menunjukkan bukti-bukti bahwa dia ini emang bener Ju-won. Alasan Ji-eum melakukan hal ini sebenarnya dia memiliki hal yang harus disampaikan pada Soha sebagai Ju-won, bukan sebagai Ji-eum. Mungkin ini terkait dengan pesan dari ibu Soha dan apa sebenarnya yang terjadi di dalam hubungan keluarga Soha dulu. Karena setelah kenyataan di balik kecelakaan Soha dulu terungkap, sepertinya Ji-eum merasa ada hubungannya dengan masalah keluarga Soha yang belum Soha ketahui dulu. Karena pada masa itu Soha masih sangat muda, jadi kemungkinan besar Ji-eum ini mengetahui sesuatu pada saat dia masih menjadi Ju-won. Dia berharap bisa memberitahu Soha tentang hal ini agar Soha bisa lebih kuat dan tegar, serta tahu harus mengambil sikap seperti apa nih selanjutnya. Di sisi lain, saat ini pimpinan Moon, ayah Soha, sudah mengetahui nih bahwa Soha berusaha mencari tahu fakta di balik kecelakaannya dahulu. Sepertinya ini membuat pimpinan Moon mulai gelisah. Sepertinya sedingin apapun pimpinan Moon, sebagai seorang ayah dia juga tidak ingin hal buruk dong menimpa anaknya. Sayangnya selain pimpinan Moon, Bujang yang serakah akan kekayaan pimpinan Moon juga menyadari hal ini. Akhirnya Bujang sepertinya akan memanfaatkan hal ini untuk memperdaya pimpinan Moon lagi agar dia bisa mengambil hati pimpinan Moon dan memberikan posisi pada anak Bujang. Selain masalah-masalah tadi, sepertinya di episode 9 akan terkuak fakta baru tentang potongan ingatan masa lampau Ji-eum. Aku rasa semua rentetan kejadian di kehidupan Ji-eum dan Soha ini ada hubungannya dengan ingatan tragedi di kehidupan pertama Ji-eum. Sayangnya karena Ji-eum ini belum sepenuhnya mengingat dengan jelas ingatan tragedi tersebut, dia jadi belum paham apa sebenarnya yang terjadi. Padahal dalam ingatan flashback Minki, Ji-eum menangis saat Minki meninggal. Dan sepertinya di situ yang melukai Minki adalah Soha di masa lampau. Kemungkinan besar hal ini akan diungkapkan Minki pada Ji-eum. Dan pada akhirnya Ji-eum akan mencoba memegang kembali kerincing tersebut dan menyusun kembali potongan-potongan ingatan masa lampaunya. Waduh, apa sebenarnya yang terjadi dalam tragedi tersebut? Mungkinkah ada kesalahan dari potongan-potongan tragedi tersebut? Benarkah sebenarnya Soha dan Ji-eum tidak ditakdirkan bersama di masa lampau? Aduh, kalau gitu kan jadinya nggak happy ending ya. Makin penasaran kan? Yuk kita tunggu penayangannya nanti malam. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust